CPO Brina yang merupakan salah satu mahasiswa S1 akuntansi FEB ULM dengan NIM 24103132200033. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk menampilkan dashboard ESG yang diminta oleh Bapak Alfian Misran selaku dosen pengampu mata kuliah data analitik dalam akuntansi. Nah, sebelum masuk ke dashboard ESG, kita harus tahu dulu tuh apa sih itu ESG. Nah, jadi ESG adalah singkatan dari Environmental, Social, dan Governance yang merupakan kerangka penilaian yang digunakan untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga dari dampak terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, mengapa sih ESG itu penting? Karena yang pertama yaitu untuk mengurangi risiko, yang kedua meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan pelanggan. Nah, lalu yang ketiga ada efisiensi dan kinerja operasional, yang keempat kepatuhan regulasi, dan yang kelima ada daya saing. Oke, sekarang kita akan masuk ke dashboard. Nah, ini merupakan dashboard yang sudah saya buat. Jadi ini dimulai pada tahun 2022 lalu berakhir pada tahun 2024 dengan output production sebesar 117.212 unit, environmental incident-nya 43, total lokasinya 3, female employee-nya 650 orang, male employee-nya 1.196 orang, komisarisnya 7. Nah, di sini ada 3 indikator. Yang pertama environmental. Nah, di sini ada emisi skop 1 dan 2 yang menampilkan grafik bahwa emisi skop 2 ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 namun turun kembali pada tahun 2022. Namun ini nilainya cukup stabil di mana tidak berbeda jauh antara 2024 dengan 2022. Nah, lalu di sini ada emisi skop 1 di mana grafiknya terlihat lurus, namun dilihat dari nilainya ini mengalami penurunan yang cukup kecil namun bertahap, sehingga di 2024 itu cukup jauh penurunannya daripada 2022 dan 2023. Nah, masuk ke bawah ada intensitas penggunaan air di mana di sini 2024 mengalami cukup kenaikan yang sangat signifikan, melonjak terlalu ekstrim sehingga ada kemungkinan risiko anomali atau outlier. Nah, lalu ada proporsi limbah B3 di mana di sini 2022, 2023 dan 2024 itu relatif stabil, cuman fluktuatif, di mana ada kenaikan dan penurunan yang tidak berbeda jauh, yang tidak cukup jauh nilainya. Nah, lalu ada waste generation ini menampilkan cukup stabil dilihat dari sparkline-nya, cuma di tahun 2024 ada sedikit penurunan. Nah, lalu ada water discharge, di sini juga ada kemungkinan anomali atau outlier karena dapat dilihat di sini bahwa di sparkline-nya bahwa 2022 dan 2023 itu persentasenya 200%, namun di 2024 turun terlalu ekstrim menjadi 71%, sehingga perusahaan perlu untuk memverifikasi data untuk menemukan apakah memang ini terjadi kesalahan, manipulasi, ataupun kesalahan pencatatan. Nah, lalu kita masuk ke environmental incident di mana di tahun 2022 ke 2023 ini cukup naik. Lalu di tahun 2024 juga hampir sama nilainya di tahun 2023. Nah, di sini ada heat map beresiko tinggi dari indikator environmental. Nah, di sini dilihat bahwa risiko tingginya ada di indikator sum of electricity, yaitu pada plan A 2023 sebanyak ini, lalu plan A di tahun 2024 sebanyak ini, lalu plan C 2023 sebanyak ini, dan plan A di tahun 2022 sebanyak ini, sehingga ada indikasi di mana perusahaan harus melakukan pengecekan ulang apakah memang betul penggunaan konsumsi energi listrik ini memang seadanya seperti itu atau memang ada manipulasi ataupun kesalahan pencatatan lainnya. Nah, lalu kita masuk ke indikator sosial. Nah, di sini indikator sosial dapat dilihat di atas sini ada
lokasi working hours 3 tahun. Nah, di sini saya menggunakan filter di mana di sini bisa berubah ketika kita klik plan A di sebelah yang di drop down ini, maka nilainya akan berubah. Lalu plan B kita klik lagi drop downnya dan di sini berubah. Begitupun juga dengan plan C. Nah, di sini ada indikator sosial dengan 4 grafik yang telah ada di dashboard ini. Nah, yang pertama ada kecelakaan kerja di mana sum of minor incident itu cukup naik di tahun 2023, begitu pula 2024. Hal ini masih menunjukkan bahwa minor incident itu cukup banyak terjadi di perusahaan ini. Nah, lalu pada major incidentnya itu relatif turun dilihat dari grafik ini. Lalu pada fatalities itu cukup turun, relatif rendah di mana hampir rata, di mana dia berada di titik 0, 0 dan 0. Nah, hal ini juga sejalan ya, sum of major incident dan fatalities ini sejalan dengan pelatihan karyawan yang ditingkatkan dari plan B dan plan C. Walaupun pelatihan karyawan plan A itu jamnya diturunkan, cuman dia masih termasuk tinggi dibandingkan pelatihan plan B dan plan C. Nah, namun dijelaskan satu persatu, kalau plan A ini sempat menaik di tahun 2023, naik, lalu sebelum turun lagi, pada akhirnya turun lagi di tahun 2024. Nah, lalu di jam pelatihan karyawan plan B itu ada awalnya di 2022 dan 2023 itu cukup stabil grafiknya, cuman di tahun 2024 itu naik lagi, cukup tinggi naiknya. Lalu jam pelatihan karyawan plan C ini mengalami penurunan awalnya di 2023 sebelum dari 2022. Nah, lalu setelah itu naik lagi di tahun 2024, cukup ekstrim, sangat tinggi malah. Nah, hal ini dilihat lagi juga dengan heat map lokasi berisiko tinggi itu ada di sum of minor incident. Sudah dilihat juga di sini bahwa memang minor incidentnya ini masih cukup tinggi, walaupun sudah ditingkatkan jam pelatihan karyawan dari masing-masing plan B, plan C. Begitupun juga dengan plan A, walaupun turun tapi dia jamnya tetap tinggi. Nah, hal ini tuh bisa menjadi salah satu PR untuk perusahaan. Kenapa gitu loh, jam pelatihan ini sudah ditingkatkan tetapi minor incident masih cukup banyak, bahkan terus naik dari tahun ke tahun. Padahal walaupun major incident dan fatalities itu tidak ada, memang bagus, tetapi untuk minor incidentnya masih banyak. Nah, hal ini bisa menjadi PR untuk perusahaan, bagaimana caranya jam pelatihan ini tidak hanya ditingkatkan tetapi bisa menjadi efektif untuk karyawan agar tidak ada terjadi luka kecil, kecelakaan kecil, bahkan hal-hal yang membuat kerugian dari perusahaan itu sendiri. Nah, lalu kita masuk ke indikator governance. Nah, di sini ada proporsi komisaris independen. Nah, setelah kita ketahui tadi komisarisnya kan ada 7. Nah, di sini proporsi dari tahun ke tahun itu komisaris independennya sama, konsisten, yaitu 33,3%. Nah, dengan komisaris laki-laki yang jauh lebih tinggi yaitu sebanyak 5 ini dan komisaris perempuannya sebanyak 2, hal ini menunjukkan bahwa memang perusahaan ini belum menerapkan kesetaraan gender. Dilihat juga dari jumlah karyawan perempuan dan laki-lakinya yang tidak sampai 50% dari karyawan laki-lakinya, yaitu karyawan perempuan yang tidak sampai nilainya tidak sebanyak itu, dimana Nah, ini dilihat juga dari jumlah karyawan perempuan yang sangat sedikit, jauh sedikit dibandingkan karyawan laki-laki, di mana karyawan laki-laki ini baik dari segi karyawan dan komisaris itu masih mendominasi, sehingga perusahaan dinilai belum menerapkan kesetaraan gender, walaupun tetap banyak gitu loh komisaris dan karyawan perempuan ini, tetapi tidak sampai setengah dari laki-lakinya. Nah, itu dia merupakan dashboard ESG yang telah saya buat. Nah, jadi apa sih relevansinya
ESG ini terhadap dashboard yang telah saya buat. Nah, jadi yang pertama yaitu untuk mengukur performa secara objektif, yang kedua memantau tren dan mengidentifikasi masalah, yang ketiga membantu pengambilan keputusan, dan yang keempat menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Itu saja, sekian, terima kasih dari saya.